Jadi ada beberapa temen yang kepo banget nih tentang dunia perfotografian khususnya human interest. Jadi ini boleh ya Mas ya kalau misal Mas Oki jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini yang pertama nih Mas, ada dari Rena Laila. Ini gimana sih cara pendekatan ke talent kita saat ingin memotret human interest ini Mas? Jadi bisa dibedakan ini talent yang disiapkan ataupun talent yang kita temukan secara dadakan ya. Kalau kita temukan secara dadakan ya kita harus berkomunikasi yang baik ya. Jadi kita kalau memang biasanya orang-orang yang di kampung ya itu memang mereka menggunakan bahasa daerah ya. Jadi kita sebisa mungkin kita mempunyai kepekaan gitu ya. Jadi kita jangan sampai kita terlihat formal ya. Kita kalau pakai bahasa Jawa misalnya kulon won, ya kita tanya basa-basi lah. Kita ambil hatinya dengan kita berkomunikasi yang baik gitu ya. Dan akhirnya kalau memang beliau ini bisa kita foto ya kita dapat, kalau nggak bisa kita foto ya jangan dipaksakan. Itu talent yang dadakan gitu ya. Nah, kalau talent yang sudah disiapkan pastinya kita lebih mudah gitu ya, karena memang secara uh, secara mungkin talent yang disiapkan itu sudah tahu dia mau difoto seperti apa ya, karena memang biasanya kalau talent yang sudah disiapkan itu biasanya profesional gitu ya. Oke, tapi kalau untuk Mas Oki sendiri lebih suka yang mempersiapkan talent atau ketemu dadakan, Mas? Biasanya saya karena kalau saya motret itu sebenarnya saya survei biasanya 1, 2, 3 kali ke tempat tersebut gitu ya. Ketika saya melihat masyarakat gitu, pertama ya saya ajak ngobrol dulu. Saya ajakin foto di kemudian hari kalau mau. Nah, jadi talent-talent saya itu sebenarnya ya talent-talent yang mereka kesehariannya ya seperti itu. Dan hanya saya cuma mengulang ya. Jadi bukan talent yang memang mungkin dia orang yang mungkin sudah profesional sebagai modeling atau yang mungkin sudah biasa difoto lalu saya angkut ke tempat, bukan seperti itu sih. Kalau saya lebih memang terjun ke masyarakat, saya yang memang ada di masyarakat, aktivitas mereka ya saya ketika saya mau mengkonsep sebuah foto ya saya cuma inilah ya, cuma mengulang keseharian mereka gitu ya. Kapan waktu pemotretan yang bagus yang pertama? Oke. Yang bagus kita harus lebih spesifik juga ya. Karena memang kalau mau muter yang bagus sebenarnya ya kalau mau ambil sunrise, sunset ya itu bagus ya. Kalau buat buat landscape di jam-jam setengah jam dan setengah jam sebelum dan setelah matahari terbit dan terbenam itu buat landscape gitu ya. Nah, kalau buat motret manusia sendiri itu ya kurang lebih sama seperti landscape, cuman kita ada tambahan jam-jam yang memang biasanya emang saya sering lakukan juga gitu ya. Biasanya emang ketika matahari sudah di angka di atas kepala ya, itu udah buruk sekali ya buat kita memotret gitu ya. Nah, biasanya ketika matahari sudah di atas kepala ya, itu baik ketika kita memotret di indoor gitu ya. Di dalam ruangan ya. Jadi memang sebenarnya di jam berapapun bagus, di jam berapapun bisa ya, bisa kita memotret, cuman ada jam-jam tertentu yang memang itu jam-jam yang memang secara lighting itu bagus buat fotografi ya. Oke, terus ini Mas katanya kalau dilihat dari Instagramnya itu ngeditnya itu kebanyakan nuansanya tuh gelap-gelap semua nih Mas. Apakah kalau human interest itu juga memang bagusnya edit yang gelap kayak gitu atau sebenarnya bisa diedit biar cerah gitu Mas? Oke, itu masalah editing dan post processing itu sebenarnya selera. Jadi kita nggak bisa memaksakan itu ini harus gelap, ini harus terang, ini harus berwarna keungu-unguan, kebiru-biruan, ke kuning-kuningan ya. Nggak seperti itu. Jadi semua itu tergantung selera fotografer gitu. Dan mungkin selera saya emang seperti itu gitu ya. Jadi emang saya lebih senang low light, jadi senang sedikit gelap tapi ada cahaya utama yang kuat gitu ya. Itu salah satu yang
mungkin itu selera saya. Dari Anas NH tadi Mas Oki sudah sempat menyinggung sedikit ini, konsep ini. Apakah konsep itu penting sebelum memulai motret? Sebenarnya tergantung tujuan pemotretan ya. Kalau kita mengambil momen-momen jurnalistik itu ya kita yang namanya jurnalistik kita juga mengambil momen yang faktual gitu ya. Contoh ada dokumentasi pertandingan apalah gitu di kampung gitu ya. Kita gimana mau mengkonsep orang yang di situ ya, karena memang kita harus menciptakan foto sefaktual mungkin ya. Nah, beda lagi kalau kita ambil mungkin seperti foto tour ya, HI gitu ya. Nah, itu kalau nggak dikonsep juga kelabakan ya. Kita sudah jauh-jauh pergi ke luar kota ya, di situ kita hanya mengambil momen, mungkin kita menunggu momen gitu ya, dan ternyata kita nggak dapat apa-apa juga rugi gitu ya. Nah, sehingga memang foto konsep juga diperlukan buat orang-orang yang memang mungkin secara waktu terbatas ya. Orang kantoran mungkin motretnya cuma bisa minggu pagi gitu ya. Kalau nunggu di pedesaan ya, keluar kota gitu, dia nunggu mungkin juga capek ya, akhirnya mungkin menyiapkan talent ya, menyiapkan tempat ya, seperti itu gitu. Oke, ini next ada dari Alvareza KP. Ini baik, ini minta sebuah tips nih, tips foto tanpa edit tapi hasil bagus, gimana Mas? Bisa ya, intinya sih fotonya banyak ini ya. Jadi foto yang faktual ya, foto yang memang street jurnalistik itu bernilai lebih karena memang mereka menciptakan sebuah momen yang apa adanya ya, momen yang mungkin bisa menjadi sebuah informasi gitu ya. Dan kalau diedit malah itu bukan jurnalistik, malah seakan-akan itu menjadi bukan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau memang mau foto tanpa edit ya harus menemukan momen-momen yang luar biasa yang memang mungkin dalam koridor jurnalistik gitu ya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.